Selanjutnya, sekarang berkaitan dengan evaluasi dan analisa format formulir atau analisis dan evaluasi formulir rekam medis yang berbasis paper atau berbasis kertas dan elektronik. Analisis suatu kegiatan atau aktivitas perlu dilakukan dalam suatu proses pengendalian. Seperti halnya saat kita sedang melakukan refleksi kegiatan yang telah dilakukan bersama-sama sampai saat ini. Nah, biasanya refleksi yang dilakukan dimulai dari persiapan awal kegiatan, mulai dari biaya, persiapan bahan baku, alat tulis, komputer, semua itu biasanya disebut dengan evaluasi input atau evaluasi masukan. Kemudian kita bisa mereview kembali prosesnya, rangkaian kegiatan yang sudah dikerjakan. Program percepatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kesehatan ini kita bisa memulai dari melihat prosedur pelaksanaan kegiatan. Apakah ada penyimpangan atau ada permasalahan saat dilakukannya aktivitas pekerjaan? Apakah ada kendala-kendala saat proses kegiatan berlangsung? Ini evaluasi. Kita bisa menemukan atau mengumpulkan catatan-catatan yang didapatkan dari para pelaku atau pelaksana proses kegiatan tersebut. Dan yang terakhir, kita dapat melihat hasilnya atau disebut juga dengan review of output. Apakah output yang dihasilkan dari rangkaian kegiatan sudah memenuhi kepentingan atau tujuan dari organisasi yang telah disepakati bersama? Aktivitas tersebut sering kita lakukan sebagai aktivitas mereview atau dalam rangka melakukan revisi ke arah perbaikan organisasi. Demikian pula dalam pengendalian formulir, baik formulir yang paper based maupun yang elektronik. Sebaiknya kita perlu juga melakukan revisi dan review yang berkesinambungan sebagai langkah kritis pengelolaan formulir yang baik. Jika kita dapat melakukan analisis dan evaluasi formulir secara berkesinambungan, maka kita sudah bisa melakukan penilaian yang menunjukkan suatu kondisi akhir keadaan formulir saat ini. Perlunya kita melakukan analisis dan evaluasi terhadap penilaian formulir medis, baik manual maupun elektronik secara kontinu, agar kita dapat umpan balik dari para pengguna untuk meningkatkan usaha tim kita dalam memberikan informasi medis yang terbaik. Hal ini juga memberi pelajaran bagi kita dalam menjamin akuntabilitas sistem pengelolaan dokumen di fasilitas pelayanan kesehatan karena kita sudah berhasil melakukan analisis dan evaluasi. Hasil dari analisis dan evaluasi akan memberikan motivasi para pengguna formulir serta mendapatkan gambaran kebaikan dan kelemahan dari sebuah formulir. Maka dari itu, kita wajib mempresentasikan kepada pihak pengguna formulir untuk mendapatkan hasil atau kesepakatan yang terbaik. Selanjutnya berkaitan dengan flashback materi pertimbangan dalam mendesain formulir berbasis kertas. Nah, dalam mendesain formulir ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Ada aspek fisik yang diantaranya bahan kertasnya, kemudian bentuk kertasnya, ukuran, warna, dan kemasan. Kemudian ada aspek anatomi. Ini ada heading, introduction, instruction, body, dan close. Kemudian dari aspek isi, ini kelengkapan butir data, terminologi, singkatan, dan simbol. Dalam analisis format formulir untuk heading atau kepala ya, memuat judul dan informasi mengenai formulir ya, heading.
nama dan alamat organisasi, nama dan nomor formulir, tanggal penerbitan, dan halaman. Biasanya judul terletak pada bagian tengah atas. Hal ini untuk menunjukkan jenis dan kegunaan dari formulir tersebut. Judul ini dibuat sesingkat mungkin tetapi jelas. Nomor dapat digunakan untuk menunjukkan keunikan. Dapat diletakkan di pojok kiri bawah ataupun kanan atas. Nomor formulir ini dapat juga digunakan untuk menunjukkan sumber dan jenisnya. Jika formulir terdiri dari lebih dari satu halaman, Jadi, jika formulir itu lebih dari satu halaman, maka tiap-tiap halaman harus diberi nomor dan jumlah halaman. Supaya bila ada halaman yang hilang, maka dapat diketahui. Nomor dan jumlah halaman ini biasanya diletakkan di sebelah kanan atas. Apabila formulir terdiri dari beberapa halaman terpisah atau tercetak di halaman sebaliknya, identifikasi harus berada pada kedua sisi setiap halaman. Dengan cara ini, apabila diperbanyak pada satu sisi atau satu halaman terpisah dari formulir yang lain, formulir akan dengan mudah dapat ditandai. Ini juga akan membantu dalam penyusunan halaman-halaman yang sama dari formulir-formulir yang memiliki halaman ganda. Tanggal penerbitan ini harus muncul pada setiap formulir. Hal ini membantu dalam menentukan apakah edisi terbaru yang sedang digunakan dan membantu dalam melakukan pembuangan stok formulir yang tidak terpakai lagi. Tanggal penerbitan biasanya terdapat di tengah terdapat setelah nomor formulir. Oke, tanggal penerbitan biasanya terdapat setelah nomor formulir. Apabila terdapat halaman ganda pada formulir, nomor halaman harus dibuat. Nomor halaman bisa berupa urutan angka atau alfabet dan bisa terletak pada sudut kanan atas atau kanan bawah. Ini akan membantu pencetak dalam menyusun material untuk dicetak dan disusun. Nah, pada saat mendesain formulir yang memerlukan lembar tambahan dan nomor halaman tersebut tidak diketahui oleh pengguna pada awal menggunakannya, maka setiap halaman harus diberi tempat untuk pengisian nomor halaman. Misalnya halaman underscore dari underscore halaman gitu. Untuk introduction atau pendahuluan, memuat informasi pokok yang menjelaskan tujuan dari penggunaan formulir yang bersangkutan. Kadang-kadang tujuan ditunjukkan oleh judul. Kalau penjelasan lebih lanjut diperlukan, pernyataan yang jelas bisa dimasukkan ke dalam formulir untuk menjelaskan tujuan. Kemudian ada instruksi. Ini perintah untuk mengetahui berapa kopi yang diperlukan, dikirim kepada siapa. Instruksi harus dibuat sesingkat mungkin. Perintah yang dimaksud adalah keterangan agar user dapat dengan segera mengetahui berapa lembar salinan yang diperlukan, siapa yang harus menyerahkan atau mengirimkan formulir, kepada siapa lembar salinan dikirimkan, dan semacamnya. Instruksi tidak boleh diletakkan di antara ruang-ruang atau entry, karena hal ini membuat formulir terkesan berantakan dan sulit dilakukan pengisian. Formulir yang baik harusnya bersifat self-instruction. Artinya, harus berisi instruksi-instruksi yang jelas bagi pengisi untuk menuliskan data tanpa harus bertanya lagi. Selanjutnya ada badan atau body, merupakan bagian
dari badan formulir yang disediakan khusus untuk pekerjaan substansif formulir, yang sesungguhnya dalam menyusun urutan-urutan data harus logis, sistematis, konsisten, sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami. Dalam body di sini ada margin. Jadi untuk margin formulir dapat dibagi dalam 4 sisi. Margin punggung, margin atas, margin samping, dan margin bawah. Margin punggung jarak yang layak adalah 2 cm. Dengan pertimbangan bagian margin punggung akan dilubangi untuk file. Margin atas ini 2,5 cm. Dapat lebih lebar lagi dengan melihat jenis formulir dana nama rumah sakit dan nama rumah sakit. Jadi dengan pertimbangan bagian margin punggung akan dilubangi untuk file. Tadi untuk margin punggung itu jarak yang layak adalah 2 cm. Kemudian margin atas 2,5 cm. Dapat lebih lebar lagi dengan melihat jenis formulir dan nama rumah sakit. Untuk margin samping 2 cm atau penuh ke samping dengan mempergunakan warna merah, hijau, dan sebagainya. Untuk margin bawah 1,5 sampai 2 cm dan ditempatkan kode file, nomor, dan tahun pembuatan dengan besar huruf. Ini 6 sampai 7, jenisnya italic. Selanjutnya ada spacing adalah ukuran area entry data. Pada waktu mendesain formulir dengan data yang akan diisi, apakah formulir tersebut menggunakan tulisan tangan atau mesin tik. Jadi harus diperhatikan ukuran area entry datanya. Kemudian rules. Rules ini sebuah garis vertikal atau horizontal. Garis ini bisa solid, langsung, atau terputus-putus, atau paralel, berdekatan sesuai dengan tujuannya. Ini rules ini membagi formulir atas bagian-bagian logis, mengarahkan penulis untuk memasukkan data dan tempat pada semestinya, menginstruksikan penulis mengenai panjang yang diinginkan dari data yang dimasukkan, mempermudah pembaca untuk komunikasi, dan menambah daya tarik fisik formulir. Rules sering dipakai untuk membuat kotak-kotak. Desain kotak dapat meningkatkan ruangan tersedia pada formulir kurang lebih sebanyak 25%. Jadi desain kotak dapat meningkatkan ruangan tersedia pada formulir, ruang untuk menulis pada formulir kurang lebih sebanyak 25%. Ini berkaitan dengan rules. Selanjutnya ada tipe style. Jenis huruf ini penting dalam perbacaan untuk suatu formulir. Paling baik adalah menggunakan sesedikit mungkin jenis dan ukuran huruf. Item-item dengan tingkat kepentingan yang sama hendaknya dicetak dengan huruf yang sama di semua bagian formulir. Biasanya jenis italic atau bold digunakan untuk penekanan, tapi terbatas pada kata-kata yang memerlukan penekanan khusus. Berkaitan dengan cara pencatatan, hampir semua formulir dihasilkan dengan tulis tangan atau mesin ketik atau cetakan komputer. Cara lain pencatatan data mencakup OCR, ini Optical Character Recognition, pengenalan huruf secara optis, dan barcode.
ini bekerja sebagai input langsung ke dalam komputer. Sebagai tambahan pada prinsip umum desain form yang baik, perlu pertimbangan khusus untuk adanya peralatan OCR ini atau barcode. Ini merupakan hal yang penting dalam pencatatan formulir rekamedik. Jadi untuk cara pencatatan, hampir semua formulir dihasilkan dengan tulis tangan, mesin ketik, atau cetak komputer. Cara lain pencatatan data ini mencakup optical character recognition dan barcode. Komponen terakhir dalam aspek anatomik ada close. Ini komponen utama terakhir dalam formulir berbasis paper adalah close atau penutup. Ini merupakan ruang atau bagian untuk tanda tangan pengotentikasi dan persetujuan. Untuk tanda tangan otentikasi dan persetujuan. Berkaitan dengan evaluasi dan format desain formulir paper-based, formulir harus dapat diisi secara efisien oleh petugas. Formulir yang tidak dirancang dengan baik dapat mengakibatkan ketidaklengkapan pendokumentasian dan kesalahan informasi. Nah, evaluasi sendiri dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah evaluation. Secara umum, perbedaan pencapaian pengertian evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Pertimbangan khusus konstruksi formulir berbasis kertas. Pada desain formulir kertas terdapat pertimbangan konstruksi. Hal ini mencakup pembuatan master, bentuk fisik, formulir, kemudian tintanya, kertasnya, karbonisasi, dan cara duplikasi. Hampir semua ciri-ciri konstruksi formulir lebih berbentuk teknis, sesuai keinginan yang kemudian dikonsultasikan dengan percetakan profesional. Oleh karena itu, praktisi informasi kesehatan perlu memahami pertimbangan dasar supaya bisa menjelaskan kebutuhan fasilitas atau sarana pelayanan kesehatan kepada percetakan. Ini untuk analisis formulir dari aspek fisik. Formulir rekam medis. Dia ada bahan, kemudian bentuk, ukuran, warna, dan kemasan. Ini masukannya seperti apa, kemudian kalau sudah dapat masukan terkait bentuk, ukuran, warna, bahan, dan kemasan, nanti dilakukan redesign sesuai dengan masukan-masukan yang diberikan. Keadaan formulir ini keadaan formulir yang sekarang atau kondisi formulir saat ini, bahannya, bentuknya, ukuran, warna, dan kemasannya yang saat ini seperti apa. Kemudian masukannya harus bagaimana, bahannya, bentuk, ukuran, warna, dan kemasan itu harus bagaimana. Itu untuk analisis formulir dari aspek fisik. Ini untuk analisis formulir dari aspek anatomi, formulir rekam medis. Tadi sudah saya sampaikan di awal, panjang kali lebar, mulai dari heading, introduction, instruksi, body, dan close. Untuk evaluasi dan analisa format desain formulir berbasis komputer, jadi formulir elektronik ini merupakan formulir yang ditayangkan dalam layar komputer yang digunakan untuk menangkap data yang akan diolah dalam pengolahan data elektronik. Kemudian berkaitan dengan ruang lingkup analisis dan evaluasi formulir elektronik,
di sini manfaat ketika kita mengimplementasikan formulir berbasis elektronik atau komputer based seperti itu, kita tidak pernah kehabisan formulir ya. Jika sarana pelayanan kesehatan di rumah sakit kita itu menetapkan menggunakan formulir berbasis kertas, maka pelaksanaan proses pelayanan kesehatan akan berhenti jika kehabisan formulir berbasis kertas. Namun tidak demikian ketika kita mengimplementasikan formulir itu berbasis elektronik. Kita juga tidak pernah ketinggalan zaman ya, tidak akan pernah ketinggalan zaman karena formulir elektronik mudah sekali disesuaikan dengan perubahan dan peraturan. Kemudian ketidakefisienan formulir juga dapat dihindari karena formulir elektronik mudah untuk segera disesuaikan isi dan format formulirnya untuk memenuhi kebutuhan pengguna dengan tepat. Dengan formulir elektronik atau berbasis komputer seperti itu tidak dimungkinkan penggunaan formulir yang salah. Jadi tidak akan mungkin terjadi penggunaan formulir yang salah. Dengan formulir elektronik, pengendalian formulir dapat dilakukan dengan penentuan pemakai formulir tertentu hanya dengan menggunakan password. Jadi pengendalian formulir dapat dilakukan dengan penentuan pemakai formulir tertentu dan hanya terbatas pada orang yang memiliki password atau kata sandi. Jadi setiap orang yang mau menggunakan itu harus mengisi password. Kemudian ada kecepatan pengisian formulir. Kecepatan pengisian formulir ini tidak diragukan lagi ya. Kursor akan berhenti di setiap ruang kosong yang harus diisi data dan membimbing pengisi ke dalam urutan pengisian formulir secara logis. Kemudian berkaitan dengan entry data ini dilakukan sekali. Dengan menggunakan formulir elektronik, tidak akan terjadi duplikasi data. Dan juga tidak akan ada data yang rancu. Dengan formulir elektronik, data dimasukkan dan dikirimkan dari satu tempat ke tempat lain secara elektronik, sehingga tidak akan ada data yang rancu atau data ngambang. Kemudian berkaitan dengan kemudahan dalam pengelolaan formulir, nah ini sistem komputer dapat menyimpan dan menyediakan data berapa kali formulir itu digunakan. Kemudian bagaimana bentuk formulir setelah revisi yang terakhir dan berapa lama suatu formulir itu telah digunakan sejak revisi terakhir. Nah, data tersebut sangat bermanfaat untuk mengelola formulir yang banyak macamnya dalam pelayanan kesehatan. Dari topik ini dapat saya simpulkan bahwa rekam kesehatan elektronik memungkinkan berbagai informasi medis dari berbagai sumber dalam bentuk untuk disimpan, diolah, dikomunikasikan, dan diambil kembali dalam bentuk aslinya atau olahan. Perekaman data secara elektronik merupakan suatu database elektronik yang berisi kumpulan data kesehatan dari pengguna pelayanan kesehatan. Rekam medis elektronik menjadi solusi bagi pelayanan kesehatan dalam menghadapi berbagai masalah yang sering terjadi, seperti kebutuhan ruang arsip rekam medis yang besar, kemudian hilangnya dokumen rekam medis, pengelolaan data, pelaporan yang akurat dan tepat waktu, dan sebagainya. Sistem yang terintegrasi baik, entah itu dari segi software, hardware, dan jaringan, ini diperlukan untuk membangun sistem yang baik di rumah sakit. Diperlukan perancangan formulir elektronik dengan
pemikiran yang matang. Namun demikian, perlu diingat bahwa manfaat adanya formulir elektronik yaitu formulir tidak akan pernah kehabisan, tidak ketinggalan zaman, efisien penggunaan formulir, tidak mungkin salah menggunakan formulir, kecepatan pengisian formulir, penangkapan data tidak perlu berulang kembali, jadi tidak akan ada duplikasi data, menghindari data rancu, serta kemudahan dalam pengelolaan formulir. Tahapan penentuan evaluasi elektronik dengan menitikkan pada fungsi alur kerja dan kedalaman proses kerja di unit kerja manajemen informasi kesehatan. Beberapa fungsi kegiatan tergantung pada kemampuan untuk melihat, mengelola, dan mengeluarkan format rekam medis yang akurat. Itu materi yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan analisis dan evaluasi formulir rekam medis. Jika ada salah kata ataupun salah dalam penulisan, mohon dikonfirmasi melalui email ataupun Instagram saya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel saya, Ari Fatunisa. Kemudian follow Instagram saya juga di AXXNisa.